Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Maulida, mahasiswi dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut, yaitu meringkas materi dari webinar yang diadakan oleh Universitas Diponegoro, yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Webinar ini dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Bapak Dwi Susanto dan Bapak Anindya Wirasatya. Materi pertama adalah upwelling. Upwelling merupakan kenaikan massa dari kolam air paling dalam menuju ke permukaan. Kenaikan ini akan membawa air yang relatif dingin yang akan mendinginkan suhu di permukaan. Dan kenaikan ini juga akan membawa massa air yang kaya akan nutrien. Massa air yang kaya akan nutrien ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan fitoplankton. Proses terjadinya upwelling sangat berkaitan erat dengan peran angin dan juga berhubungan dengan transport Ekman. Di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas perairan, maka air yang ada di bawahnya juga akan ikut bergerak. Namun, pergerakan air tersebut tidak mengikuti arah angin. Karena adanya pengaruh dari rotasi bumi sehingga air akan dibelokkan 45 derajat dari arah angin. Lalu pada permukaan akan membawa massa di bawahnya yang akan dibelokkan lagi hingga ke dasar sedalam yang dapat ditembus oleh angin. Sehingga resultan dari transport Ekman ini mulai dari permukaan hingga ke dasar pembelokannya adalah 90 derajat ke arah kanan. Sebaliknya pada belahan bumi selatan akan dibelokkan ke sebelah kiri sejauh 90 derajat. Upwelling terjadi di dua tempat. Yang pertama ada upwelling yang terjadi di daerah ekuator, disebut dengan equatorial upwelling. Di daerah ekuator ini terdapat angin pasat tenggara dan angin pasat barat daya. Karena adanya angin pasat ini, maka massa air akan dibelokkan yang akan menjauhi ekuator. Ketika massa air menjauhi ekuator dari dua arah, maka akan terjadinya konstan massa di ekuator, sehingga untuk mengimbanginya terjadilah yang namanya equatorial upwelling. Kedua, coastal upwelling. Coastal upwelling tidak terjadi di ekuator. Terjadinya coastal upwelling karena adanya angin dan adanya batasan darat seperti pantai. Sehingga jika ada angin, maka akan dibelokkan menjauhi pantai sehingga terjadinya kekosongan massa air di pantai. Kekosongan massa air ini akan digantikan oleh massa air di bawahnya sehingga timbullah coastal upwelling. Kenaikan massa tadi juga membawa nutrien. Contoh upwelling itu terjadi di selatan Sulawesi dari bulan Mei hingga September. Kemudian pada bulan Agustus jumlah klorofil meningkat sedangkan suhunya rendah dan anginnya bergerak dari timur ke barat. Maka terjadilah transport Ekman di wilayah selatan Sulawesi. Materi kedua adalah dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo. Arlindo merupakan suatu sistem di perairan Indonesia di mana terjadinya lintasan arus yang membawa massa air dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Dan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua samudra tersebut. Pentingnya untuk kita mengetahui Arlindo, karena Arlindo secara global berperan dalam mempengaruhi distribusi panas, mempengaruhi sirkulasi laut, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan secara lokal, Arlindo ini memiliki peran dalam sirkulasi massa air, nutrien, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Upwelling dan Arlindo memiliki keterikatan pada suhu. Karena suhu yang meningkat dapat menyebabkan terjadinya Arlindo dan upwelling. Suhu yang baik juga akan membuat perairan mempunyai nutrien yang berlimpah dan tercukupi, sehingga berguna untuk makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.